Wow, luar biasa. Jadi bagaimana cara saya bisa melihat makhluk yang kalian bawa itu? Oh, jadi saya harus mati dulu baru saya bisa melihat. Luar biasa ini. Ini makhluk yang sangat luar biasa, teman-teman. Yang tidak bisa dilihat oleh spiritual lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mata putih. Ini banyak kali misteri di jalan ini ya, teman-teman ya. Karena jalan ini tuh adalah jalan yang dimana dulu di atas itu ada sebuah wihara ya, teman-teman ya. Jadi wihara yang di atas itu memiliki banyak sekali kisah kelamnya, dan akhirnya wihara itu baru 1 bulan ini hancur, teman-teman, karena sudah tidak pernah satu kali pun dikunjungi lagi oleh seseorang. Jadi makin lama makin hancur. Dulu jalan ini tuh beraspal, karena wihara yang di atas itu ternyata wihara yang sangat ampuh untuk meminta permintaan, teman-teman. Dan kini wihara ini ditinggalkan karena beberapa orang katanya itu meminta permintaan itu tak pernah dibalas ataupun tak pernah dikabulkan satupun. Akhirnya mulailah berbondong, sepi dan hingga kini sudah murni roboh, teman-teman. Dan ini saya akan mengajak kalian untuk menuju ke wihara. Jadi wihara tersebut dari jalan ini sekitar 100 meter lagi, teman-teman. Ayo kita mulai. Mas Evi siap? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini wihara ya, teman-teman ya. Jadi bagusnya itu kita sebenarnya mengucap salam ya. Namun karena di sini tuh mayoritas penghuninya itu non muslim, jadi ya seperti ini, kita no assalamualaikum. Kita hanya mengucapkan salam kepada sesama muslim saja. Non muslim ya percuma gitu, teman-teman. Mendengar sesuatu? Oh iya. Ada 4. Tapi ini bukan manusia loh, Mas. Kok aneh? Mereka kayak yang itu menggotong sesuatu tapi nggak ada yang digotong, teman-teman. Jadi Mas Evi lihat mobil. Tapi ini mereka mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, teman-teman. Yang masih saya belum lihat itu mereka itu menggotong apa, saya belum tahu. Apa kita ikutin mereka ini mau kemana ya, Mas Evi? Iya, kayak nggak memperdulikan ada kita di sini loh. Ini
para spiritual, pernahkah kalian melihat hal ini? Ini pertama kali saya melihat hal seperti ini. Berhenti, 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 berhenti. Kok menghiraukan kita? Berhenti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya apa ini? Assalamualaikum. Kok mereka baru berhenti ya? Assalamualaikum. 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 Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Kalian ini bukan manusia. Dan apa yang kalian bawa sebenarnya? Kami tidak bisa melihatnya. Bahkan saya yang biasa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, seperti kalian ini sebenarnya tak kasat mata. Tapi saya nggak bisa melihat apa yang kalian bawa. Apa ini? Apakah kalian dari wihara yang di atas, yang sudah roboh? Iya. Lantas apa yang kalian bawa? Astagfirullahaladzim. Tapi masa saya nggak bisa melihatnya? Oh, berarti makhluk ini lebih halus daripada yang pernah manusia temui. Wow, luar biasa. Jadi bagaimana cara saya bisa melihat makhluk yang kalian bawa itu? Oh, jadi saya harus mati dulu baru saya bisa melihat. Luar biasa ini. Ini makhluk yang sangat luar biasa, teman-teman, yang tidak bisa dilihat oleh spiritual lainnya. Katanya itu makhluk ini gede, panjang, ya. Ini adalah katanya yang dibawa, ya teman-teman ya. Ini adalah potongan kepala dari makhluk tersebut. Jadi untuk yang tangan, kaki, serta badan ini sudah dibawa oleh tim yang lebih dulu. Jadi ini tim terakhir, bagian kepala. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh luar biasa. Hah?
kalian korban dari makhluk ini. Bagaimana bisa? Kalian menyuruh saya meletakkan saya di tengah-tengah, tangan saya di tengah-tengah. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Astagfirullahaladzim. Bener teman-teman, saya nggak bisa melihatnya tapi bisa merasakan bahwa kok panjang-panjang, gede-gede kayak gini. Ini apa? Gigi. Jadi kepalanya menghadap ke belakang. Astagfirullahaladzim. Boleh ceritakan, kalau kalian korban dari makhluk ini, kenapa wihara yang di atas itu bisa hancur, dan kalian kenapa bisa menjadi korban-korban dia? Oh, ya, baik. Jadi ini adalah hari kegembiraan kalian. Teman-teman, ini adalah hari gembiranya mereka. Jadi mereka sangat senang. Mereka akan mengantarkan kepala dari tubuh makhluk ini untuk dibawa ke laut, teman-teman, dan akan ditenggelamkan di sana. Jadi semua korban-korbannya telah membawa, teman-teman. Jadi yang saya jelaskan, ini dulunya manusia, ini juga manusia, belakang manusia, dan yang di depan itu ada lagi, teman-teman, sudah membawa. Astagfirullah. Jadi wihara yang di atas itu adalah wihara yang memang dulunya itu memiliki penghuni, teman-teman, yang sangat luar biasa gedenya. Jadi banyak orang yang melakukan permintaan-permintaan, tetapi orang-orang tersebut itu melakukan permintaan dan dapat bisikan untuk, ya, jadi yang diminta oleh makhluk yang sedang dipikul ini, yang kepala sedang dipikul ini, itu enggak semuanya, teman-teman. Maksudnya kayak dia itu memang meminta tumbal, tapi tumbalnya itu datang sesuai dengan bisikan. Ya, misalkan saya pelaku dari yang menyempurnakan ataupun yang meruat, ya, wihara yang di sana. Misalkan saya dapat bisikan, saya harus menumbalkan Mas Sevi, kayak gitu ya. Ya, yang harus ditumbalkan itu Mas Sevi. Saya tidak bisa memilih. Misalkan saya harus memilih si A, si B, nggak bisa. Sesuai dengan bisikan yang masuk. Dan ketika saya menumbalkan dia, Mas Sevi akan menjadi tawanan di wihara tersebut. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak bisa kita memihak menginginkan siapa yang ingin kita tumbalkan. Dan satu orang yang ingin menjadi kaya raya ataupun keinginannya terkabul, itu hanya satu kali saja, teman-teman. Enggak seperti pesugihan yang biasa, tumbalnya itu berturut-turut. Itu cukup satu kali saja dengan meruat wihara tersebut. Namun, ya, akhir-akhir ini wihara tersebut ternyata sepi sekali. Maksudnya itu orang yang datang ke situ sekarang udah nggak pernah dapat bisikan, semuanya selalu gagal, tak pernah diberi kesempurnaan jalan, tak pernah diberi ini, semuanya berantakan. Akhirnya mereka sudah tidak mempercayai wihara tersebut dan pergi. Kenapa tidak mempercayai wihara tersebut? Karena penghuni dari wihara tersebut sebenarnya
sudah mati. Iya, inilah dia yang memakan tumbalnya sudah mati. Dan mereka ini adalah korban-korbannya yang biasa diperbudak, biasa untuk mengurusi mereka. Mereka sedang senang gembira. Makanya mereka mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantas bagaimana mereka ini, kalian bisa memotong badan yang giginya aja segede itu? Dengan cara apa? Allahu Akbar. Oh, lalu kiainya di mana? Oh, jadi sebabnya seperti ini. Bagus. Kerakusan dari makhluk ini menuai hasilnya juga. Jadi teman-teman, makhluk ini itu membisikkan seseorang, ya. Jadi seseorang ini dekat dengan seorang kiai. Makhluk ini berbisik, saya mau kiai yang atas nama itu. Nah, kiai itu berhasil dilenyapkan oleh si pelaku ini, ya, karena kiai itu juga masih dekat, ya, kayak mungkin keturunan dari eyang-eyangnya itu masih ada ikatan, jadi masih dekat. Ketika dia berhasil melakukan pembunuhan dan dia menyerahkan, ya, sambil membaca, ya, saya serahkan kruh ini untuk mu wahai raja gue, gitu. Dan roh dari kiai tersebut langsung disedot ke wihara tersebut dan malah jadi bumerang. Jadi kiai tersebut kan karena alim sakti, dia berhasil mematikan, ya, tumbalnya menyerang ataupun makanannya itu menyerang sang pemakan, gitu teman-teman. Ya, ini ngerinya seperti ini. Kayak mungkin bisa dikatakan sang singa mencoba memakan landak, ya, landaknya itu kan punya duri-duri, ya, malah justru landaknya yang bukan landaknya yang mati, ya, memang landaknya sudah mati, tapi dia itu memiliki ilmu yang bisa membunuh si pemakannya, duri-durinya seperti itu. Dan mereka memotong, ya teman-teman, ya, dengan cara tanpa gergaji, ya. Jadi mereka gampingan kayak gini teman-teman. Misalkan satu makhluk ini dengan satu makhluk ini mereka berjejer, misalkan di sini tangannya, ya, mereka di situ mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama-lamaan terkikis dan terpotong, ya, jadi harus terus-terusan sampai terpotong. Akhirnya sekarang sudah terpotong-potong. Dan proses ini tidak akan saya halangi karena ini untuk menyempurnakan mereka. Selagi kepala ini sampai ke laut, maka mereka akan sepenuhnya kembali ke alam yang sesungguhnya, ya, alam yang sesungguhnya, alam yang sewajarnya. Baik, saya tidak akan menghalangi kalian. Silahkan kalian lanjutkan perjalanan kalian. Saya tidak akan mengganggu. Oh, sekarang saya dapat gambaran. Ternyata wihara tersebut kenapa hancur karena tidak ada yang meruat, dan ternyata memang penghuni asli tempat itu sudah mati karena ulahnya sendiri. Seperti itu teman-teman. Makhluk segede apa yang seperti itu, ya, saya pun juga nggak tahu, ya teman-teman.
Ayo Mas Evi, kita lanjut ke lihat wiharanya seperti apa. Katanya itu adalah tim terakhir ya. Ayo kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.